belanja sayuran di pasar sama di swalayan. Oh, Itu dapat apa lo gitu. bedanya. Ya, Nah, nanti gitu. sambil dilihatin ya ini. Iya, iya. Sebanyak apa itu? Di otak doang, nggak keluar. Nggak Itu keluar. tadi foto apa ngapain? Hah? Yang ini kameranya. Nanti kalau videonya udah habis, di foto aja. Yang kamera yang mana? Dua-duanya lah. I will fight for you. I always do until my heart is black and blue. And I will stay with you. We'll make it to the other side like lovers do. I'll reach my hands out in the dark and wait for you. Oke guys, balik lagi channelnya Lamayu. Hari ini gua mau bikin video tentang podcast ya. Ini podcast pertama kali gua ngomongin soal UKM. Gua udah ditemani sama Mas Yoga. Jadi hari ini gua mau bahas sedikit lah. Bahas banyak juga nggak apa-apa nih. Ya nggak? Grogi kayaknya Mas. Grogi banget. Santai aja, kita ngobrol relax aja. Ya, kita bukan ngobrol tentang kesuksesan di sini, tapi tentang apa ya? Banyak hal lah, mencakup permasalahan-permasalahan yang kita jalani selama bisnis. Ya nggak, Bos? Ini mukanya ngadep sini apa ngadep situ? Masih, relax. Gue juga grogi, Bos. Tapi gimana namanya? Udah di depan layar harus totalitas ya. Jadi gue udah ditemani sama Bos Yoga. Beliau ini adalah bos kopi yang ada di mana? Lampung Barat ya? Dari Lampung Barat dengan brand Gops. Gops ini apa? Sebelum ke Gops klarifikasi dulu nih. Iya, yaudah. Soal bos nih panggilannya Bos. Enggak, jadi juragan harus kita panggil juragan semua. Bosnya versi masing-masing ya. Versi masing-masing. Doa, bos itu adalah doa. Enggak, takutnya nanti banyak yang lihat nonton di YouTube. Order. Bos, pinjam duit, Bos. Kalau order enak. Kalau Pinjam pinjam duit. Nah, itu. Oke, klarifikasi dulu dah. Kenalin namanya, terus dari mana? Kita udah kenal berapa lama? Sih. Oke, klarifikasi. Mas Yoga, klarifikasi. Jadi perkenalkan, nama saya Yoga. Jangan tegang, ya. Tegang ya. Aduh. Kenalin, nama saya Yoga. Buat subscribernya Mas Ilham. Jangan lupa di-subscribe. Ya, jangan lupa di-subscribe. Nanti saya ngikutin bikin YouTube. Saya aslinya Lampung Barat. Lampung Barat. Sudah 2 tahun di Bandar. Di Bandar Lampung. Di sini sama siapa? Sama istri. Udah nikah dong. Udah dong. Udah nggak jomblo lagi boy. Jadi semenjak nikah pindahlah ke Bandar Lampung. Pindah ke Bandar Lampung, terus tapi usaha kopi ya sudah semenjak kopi di Lampung Barat. Udah berapa tahun ini kopinya? Kalau secara umur sih 4 tahunan. 4 tahun berarti dari 2017. 16 akhir lah. 16 akhir. Itu sekitar September 2016. Cuman waktu itu seiring perjalanan lah. Waktu itu masih ownernya 3 orang. 3 orang? 3 orang. Kok bisa 3 orang? Jadi kita belum tahu soal usaha yang baik dan benar. Dulu usaha itu asal usaha aja. Asal aja, yang penting jalan. Ya. Nah, banyak banget tuh. Temen-temen juga, ya termasuk gue juga ya. Gue itu orangnya yang penting jalan aja dulu. Akhirnya pas kepentok baru mikir, wah ternyata nggak bisa asal jalan aja. Bener kan? Gitu. Jadi mungkin kalau untuk perjalanan ini sudah sendiri ya, udah nggak bertiga lagi. Dulu yang waktu bertiga apa namanya? Dulu Berudu Coffee. Berudu Coffee. Iya. Itu bertiga. Orang Lampung Barat semua. Itu kita 3 sekawan lah. Jadi yang kenapa dibilang asal ya,
kita itu berteman gitu, main bareng. Muncul ide usaha supaya niatnya apa, biar saat ngumpul tuh ada yang dibahas dan ada hasil lah gitu. Jadi kita itu saat main tuh nggak harus pakai uang masing-masing gitu. Harapannya keluarnya dari uang usaha itu kan, kita mau main aja pakai uang usaha itu. Seiring jalan, karena tadi asal tadi visi misi nggak jelas ya kan, niatnya kita itu pengen jalan itu keluar uang pakai uang bersama, makin sering keluar gitu kan, makin intens, malah kebalikannya. Karena ada aja masalah itu, makin sungkan, makin ego masing-masing buat hubungin tuh makin berkurang. Ya? Udah akhirnya ketemulah satu titik jenuh. Nggak bisa kita berusaha, nggak jelas visi misinya, nggak jelas pembagian kerjanya gitu kan. Udah akhirnya satu titik bubar gitu. Tapi memang inisiasinya usaha kopi itu gua gitu. Mas Yoga yang mencetuskan. Iya, jadi bukan kita ngobrol bertiga usaha apa nih. Jadi memang udah ada si kopi ini baru ngobrol sama. Gitu. Ini ketemu berudu kopi. Ya. Calon kata. Gitu. Calon kata. Akhirnya di 2000 berapa pisah? Pokoknya itu sekitar 3 tahun lah ya. Berarti 2019 akhir. 2019 akhir. Gops di 2000 berapa? Gops itu nggak lama dari 2000 sekarang 2000 berapa sih? 2021 ya? 2021 ya benar 2019 akhir gitu kan. Terus 2020 awal barulah ini. Baru si Gops ini muncul. Gitu. Jadi seru itu pembagian harta gono gini ya gitu. Udah ada banyak aset. Banyak ya, lumayan. Belum ada mesin tapi apa udah ada mesin? Beberapa mesin ada, kayak mesin giling udah ada. Mahal dong. Iya, ada nilainya. Ya mahal versi masing-masing lah ya. Cuman kalau untuk di usaha yang sedang kita rintis ya bernilai banget, apalagi beli mesin itu lumayan, walaupun mesinnya kecil ya, kayak mesin cup sealer aja udah lumayan kan. Iya, kayaknya kalau kita ngelihat barangnya sedikit pas dinilaiin nilainya. Jadi pas pembagian gimana? Ribut? Enggak. Biasanya ribut. Karena baginya harta gono gini aja, bukan hak asuhan. Jadi waktu itu ya udah, karena mereka juga enggan mau ngobrolin masalah kelanjutan usaha ini. Saking udah jenuhnya itu ya. Tadi bukannya makin akrab, kita makin jauh gitu. Iya benar sih. Itu bertiga itu kerja semua atau enggak? Kerja semua gitu ya sih. Tapi mereka dapat job desk-nya yang kira-kira mereka siap gitu kan. Udah jelas lah sebenarnya pembagian job desk. Kalau pembagiannya jelas gitu. Porsinya yang nggak jelas. Maksud nggak gitu. Jadi jelas lo ngerjain ini sama ini. Lo ini. Nah, ini. Jelas kan? Cuma porsinya beda gitu. Gitu. Cuman ego manusianya keluar. Jadi waktu itu satu titik sudah mulai punya customer rutin lah kita. Rutin, akhirnya ada yang mau menguasai satu orang gitu. Apa gimana? Ya, bukan menguasai sih. Menjadi bosnya. Egonya gini. Ini gua yang banyak dapat orderan tapi baginya kok sama gitu. Wah, itu pasti sering banget itu. Iya, ego manusianya keluar. Tapi dulu MOU enggak sih? Ya kagak, makanya itu. Langsung asal jebret aja. Usaha yuk, ayo gitu kan. Enak bener kan? Galau. Berapa iuran? Sekian sen. Tapi iuran bagi rata. Bagi rata, job desk bagi rata. Enggak bagi rata, bagi jelas. Bagi jelas ya? Enggak bagi rata, bagi jelas. Bagi jelas aja. Bagi jelas. Hasilnya bagi rata. Tapi ya gara-gara itu sih ya, akhirnya muncul ego, nggak ketemu lah. Ya akhirnya gue yang memberanikan, karena gue yang pertama kali ngajak mereka ya, gue yang punya idenya, menegaskan lagi di akhir, udahlah, gue udah nggak sanggup lagi dengan kayak gini gitu kan.
kita bukannya makin akrab, Malah pertemanan makin kita jauh. makin jauh. Jadi mumpung belum ada uangnya, dalam artian uangnya itu belum menghasilkan besar lagi, daripada nanti kita bubar gara-gara uang gitu kan. Karena sudah besar, egonya makin tinggi lagi, udah ya, kita bubar aja. Bubarin aja ya. Ya udah, tapi gue jelasin kalau gue tetap mau usaha kopi. Karena ini gue duluan yang mulai gitu. Ya, udah nggak apa-apa kata mereka. Ya udah dihitung aja berapa, diduitin lah intinya. Barang, sisa stok, Kita yang ambil semua. sisa bahan kita ambil semua. Jadi disepakatin dulu gitu kan. Barang ini loh, kita punya barang ini nilainya mau di harga beli dulu sekian. Berapa sekarang dinilainya. Jadi kita ngeluarin budget juga ya. Ngeluarin. Tapi kan hitung-hitungannya anggap aja tuh beli mesin second. Aduh gitu ya. Jadi kita kalau usaha asal tembak berujungnya tragis ya kan. Banyak sih yang udah dialamin lah sama teman-teman kita. Salah satunya ada beberapa brand yang sama juga kejadiannya gitu kan. Bahkan itu udah puluhan juta gitu per bulan, dan itu lebih runyam lagi bagiannya. Makanya pas Krabby dulu sebelum kita berubah nama jadi Krabby, dulu kan Baby Crab namanya. Kita udah jelas nih pembagiannya gimana, udah MOU-nya dijelasin. Jadi kita itu harus mikirnya ke depan gini, ketika kita sukses, karena pemikiran UKM, pemikiran kita pribadi gitu, kita itu nggak mikirin suksesnya, tapi kita mikirinnya udahlah yang penting jalan aja dulu gitu. Jalan aja dulu, nanti kalau besar baru kita mikirin yang bla 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 gitu kan. Kita nggak pernah memikirkan ketika kalau Allah udah ngasih lu bakal sukses, itu nggak terduga jalannya kan. Makanya Krabby itu langsung mikirin, wah ini kalau rame gimana caranya. Makanya kita harus siap hukum dulu gitu kan, kayak MOU lah sama mitra kita, partner kita gitu kan. Jadi ketika memang besar gitu Krabby-nya, dia nggak bisa nuntut satu pihak karena udah ada tanda tangan gitu. Karena kebanyakan itu ya udah jalan aja dulu, filosofi jalan aja dulunya itu. Nah itu Salah, filosofi jalan aja dulu itu. Apalagi baru-baru pertama kali. Makanya kita ini kalah sama orang-orang kayak di luar gitu ya, kayak ya semacam negeri sana lah gitu kan. Mereka udah memikirkan banyak tuh yang di pasar-pasar yang jual-jualan emas itu kan, rata-rata bukan orang, tapi mereka dari tahun ke tahun ya mereka konsisten gitu, dan itu udah mikirkan ke anaknya, ke cucu-cucunya, itu udah kepikiran. Nah kita sebagai mikirnya udah yang penting jalan aja dulu, nanti kalau udah besar baru kita mikirin embel-embelnya. Ternyata ya hancur juga. Jadi gue dapat satu pelajaran lah. Banyak sih sebenarnya pelajaran, cuman satu poin sih. Jadi teman main itu belum tentu bisa jadi teman bisnis. Ya. Gitu. Kalau cocok teman main belum tentu cocok teman bisnis. Bisnis ya bisnis. Bisnis Iya, nggak bisa dibawa pertemanan. Ada juga yang jadi, cuman nggak 100% jadi gitu. Kayak ada 10 orang nih berteman gitu kan, terus mereka buat bisnis, jadi satu kelompok bisnis gitu kan. Nggak semua 10-10-nya jadi. Mungkin ada 1%, berarti satu orang gitu yang jadi, satu kelompok yang jadi gitu kan. Ya kita masa mau ngambil hal terkecilnya gitu kan. Lebih baik cari mitra, cari partner yang benar-benar sefrekuensi sama kita gitu kan. Walaupun itu temen boleh, tapi temen itu diajak kayak ini aja lah, dia jadi entah jadi orang dalam kita atau gimana, tapi jangan masukin mereka ke internalnya si bisnis kita. Benar. Karena bakal runyam, beneran nih bakal runyam. Kayak kalau bisa ya walaupun nggak kenal, tapi kalau sefrekuensinya memang udah ngobrolin bisnis, udah ngobrolin ini, udah ngobrolin itu, udah klik lah, baru bisa diajak. MOU-nya dijelasin gini-gini ya. Pas cerai juga nikmat gitu. Mana ada cerai nikmat. Cuman bisnis lah cerai nikmat. Nggak mikirin kesana sininya, harta gono gininya udah jelas kan, tinggal dibagi aja gitu.
Jadi ya jadiin pengalaman aja gitu. Untungnya gue ini belum pernah belum pernah ngerasain karena dari awal gue bisnis 2013 sampai sekarang, sampai di 2019 akhir kemarin itu gue sendiri terus mas. Jadi gue nggak ngajakin orang karena ego gue itu tinggi pas itu. Gue mikir ya udahlah gue sendiri juga bisa. Ternyata ya memang gue ini masih superhero yang sok tahu gitu, superhero yang sok ngerti. Ternyata kalau kita jadiin super team itu lebih wow banget. Akhirnya di Krabi gue dididik harus menjadi super team sama partner gue. Ya belajar gue di sini. Pertama kalinya gue jadi tim di Krabi itulah. Pertama kalinya gue diajarin lu nggak bisa asal-asalan bisnis gitu kan ya di Krabi itu. Akhirnya gue mikir oh iya ternyata ada manfaatnya juga gitu. Gua selama dari 2013 ke sini gua bangkrut, ya ada pelajarannya gitu kan. Ternyata gua masih asal-asalan orangnya. Beneran, jujur aja. Ya, itu mungkin fase gua sekarang tuh, fase lo yang waktu itu. Masih solo karir. Kan? Karena pikiran kiri ya mungkin kebanyakan yang udah gua temuin ya, kayak UKM yang udah gua temuin, kenapa mereka milih sendiri? Itu langsung keluar dari mulut dia orang kenapa coba? Jadi daripada gua pakai tim, lebih baik duitnya gua pakai beli bahan. Nah itu gua pernah dengerin tuh. Waktu gua ketemuan sama teman-teman yang di bandara gitu, dia langsung ngeluarin daripada gua ngumpulin duit buat gaji orang, lebih baik duit yang untuk gaji orang gua beliin barang. Itu bisa gua olah sendiri. Wah kata gua, padahal kalau punya tim biasa jadi lebih besar harusnya. Ya itu makanya hijrah seorang pedagang menjadi seorang pebisnis itu runyam. Nah itu mungkin sekarang fase gue itu masih pedagang. Itu bos Krabi. belum ke arah ya baru setahun lah bersama kalian. Kemarin kan masih kita bertiga. Tapi sekarang udah mau hijrah ya. Udah harus hijrah dong. Iya dong. Kemarin ya masih ya mesin tuh masih terbatas ya. Sekarang sudah nyicil. Wow, nah ini udah mulai ini deh. Ya, jadi semangat ini kayak bersolok kalir dulu gitu kan. Udah itu baru bikin super tim gitu. Nah, gua ngumpulin dulu alat-alat supportnya gitu kan. Nanti rencana mau bikin di mana? Di sini juga di Bandar Lampung. Jadi sementara mesin itu mau gua dibawa ke Lambar. Enggak, di Pesawaran. Oh, di Pesawaran. Pesawaran tempat istri. Tempat istri. Nah, jadi nyambung cerita kenapa di Pesawaran. Jadi di Pesawaran itu belum ada UMKM yang konsennya di kopi bubuk. Jadi Pesawaran tuh belum ada yang memang benar-benar konsen di bubuknya gitu. Jadi kalau Sewu kabupaten tetangga mah ada banyak. Nah jadi kemarin itu gua ketemu sama temennya kawan, orang Pemda. Kalau secara orang Lampung sendiri mungkin kopi itu taunya dari Kabupaten Lampung Barat sama Pensewu kan. Iya. Tapi kalau orang luar kan taunya Lampung. Terserah Lampungnya di mana. Lampung. Yang penting Lampung. Jadi setiap kabupaten juga punya hak memperkenalkan kopi itu kan ke mata dunia. Iya gitu. Walaupun secara geografisnya nggak ada tanaman kopi di Pesawaran. Bukan untuk budidaya dalam skala besar kan. Jadi kenapa di Pesawaran tuh nggak cocok untuk nanam kopi? Ketinggian iklimnya, karena kopi itu harus jalan tinggi. Di Lambar cocok banget. Tanggamu cocok banget. Makanya orang itu ngertinya kopi itu munculnya dari Lambar, Tanggamus. Tapi ketika kopi ini udah keluar, yang dibawa bukan nama Lambar atau nama Prinsewu kan? Lampungnya. Iya. Gitu. Jadi itu alasan pertama mau naruh mesin di sana. Jadi satu di sana belum kita bisa disupport sama Pemda juga gitu kan. Oh dapat support dari Pemda? Harapannya. Ya. Nah karena kita dengar alasan itu dari orang Pemdanya sendiri kan. Nah, nyambung ke
administrasinya. Hmm. Mau daftarnya rencananya tadinya di Lampung Barat. Iya kan? Kejauhan tuh. Bukan kejauhan, Lampung Barat tuh udah ratusan mungkin pengusaha kopi. Oh iya, udah Ya pasarnya kan? benar-benar. Udah banyak. Artinya kalau orang mau datang ke Pemda, daftar PIRT, daftar itu, usaha apa Mas? Usaha kopi. Biasa aja lah gitu ya. Iya. Bisa ada kopi semua gitu. Kopi semua. Nah, harapan gua di pesawaran ini saat Ketika kita datang ke ngomong Pemda, kopi, langsung ini nih yang dicari. yang gua tunggu-tunggu. Harapannya itu. Jadi sekarang tuh yang pertama sih lagi ngerintis alat-alat ya. Alat-alat itu alat kopi itu yang dibutuhin apa sih? Standarnya ya, standarnya itu ya alat killing, Alat giling, alat pasti. roasting, Alat open, sealer, ya gudang gitu kan, sama toko display lah. itu gitu. udah ratusan juta. Ya, jadi kemarin ya sebelum bulan inilah, sebelum bulan ini, bulan April, sebelum bulan April itu gua cuma punya mesin giling, sealer, udah tempatnya masih di rumah. Oh. Nah, di bulan April ini gua beli mesin roasting itu untuk sangrai Kopi. gitu. Kemudian gua lagi proses bikin gudang pengolahan sekarang. Masya Allah. Dalam Hijrah bener ya. Paten ini hijrahnya. 80% lah, tinggal pasang ininya apa atap. Di mana itu di Pesawaran. Di Pesawaran. Wow, gitu. Berarti hijrahnya udah Ya, atas ini. sama toko kecil sih, bukan toko lah ya, untuk display aja gitu. Display aja. Iya, Di sama di Pesawaran juga. sama masih dekat situ juga, masih di dekat gudang yang gua bangun, gudang pengolahan yang gua bangun, sampingnya itu toko kecil lah gitu buat display. Jadi nanti saat orang ada yang pengen beli produk jadinya ya Kita udah ada displaynya. displaynya Display. itu langkah gua di bulan April tuh itu. Jadi Bulan April berarti bulan ini dong. bulan ini Wih, sudah jalan ini Mas ya. Jalan. Mantap. Makanya ya kalau udah kayak gitu ya jangan setengah-setengah gitu kopinya. Benar-benar. Nggak bisa kita ya apa ya, istilahnya kita kayak 50% mau ngejalanin galau, 50% mau ngejalanin galau. Itu banyak banget yang gua rasain juga gitu. Jadi pas waktu karena kita mikirnya gini nggak mikirin langsung besar gitu kan, kita mikirinnya nggak tahu lah kapan besarnya, namanya juga usaha gitu. Hal yang gaib gitu. Hal yang gaib, jadinya mikirnya gini, ketika lagi bangkrut, lagi down, nggak ada duit, kita males bener mau ngejalaninnya, males kita mau mikirnya gitu. Tapi ketika ada penjualan, duitnya dipakai untuk yang lain, akhirnya nggak berkembang. Karena apa? Karena kita menjadi superhero yang angkuh. Menjadi superhero yang angkuh itu yang gue rasain di sebelum-sebelumnya gitu. Gue angkuh bener. Ketika gue mikir, gue udah dapet nih ya di usaha baju gue dulu, gue udah dapet, udah kejual nih barang. Paling besok juga kejual lagi, duit ada lagi. Oke guys, nanti kita sambung lagi. Ini karena masih azan, jadi kita berhenti sejenak, break. Apa ya? Sampai lupa saking. Oke guys, jadi segitu dulu video dari kita. Nantiin aja video keduanya, insya Allah secepatnya bakal kita rilis. Nah, video pertama ini kesimpulannya, jadi kesimpulannya itu kita itu kalau bisnis nggak bisa salah. Sepakat. Itu dia. Kedua, harus memperhatikan ya seminim mungkin celah buat kita bertengkar lah ya. Karena kalau namanya udah partner, habis itu berantem, udah gak enak ngejalanin sesuatunya kan. Jadi jangan asal jalan, jangan asal partner. Iya, benar. Harus sedetail mungkin kita pikirin, karena kita nggak tahu bakal suksesnya kapan. Bisa jadi di usaha kita yang sekarang kita sukses, tapi prepare-nya malah kayak orang nggak siap gitu kan. Maunya di setiap usaha kita harus persiapkan sematang mungkin, walaupun itu gagal, seenggaknya kita udah mencoba gitu kan. Itu dulu deh. Jangan lupa subscribe channelnya Ilham Ayu,
Terus follow nih Gops apa namanya? Gops Kopi. Gops Kopi. Kalau lokasinya di mana? Lokasi pengolahannya ya di Pesawaran. Pesawaran. Sementara ini untuk store Ada di store-storannya ada di Store-store. Lampung. Kalau orang mau order itu via apa aja? Ada Instagramnya? Instagramnya ada Apa? gopskopi.id. Di situ bisa lihat aja, WA juga ada di situ. Ada. Kalau di DM juga bisa. online store yang lainnya? Oh di ini di Shopee. Shopee. Iya. Namanya? Gops Kopi. Gops Kopi juga. Buka aja. Kayaknya kemarin kalau buka Gops tuh yang muncul banyak banget. Kayak Gops Express, Kalau Gops, Iya. yang lain-lain itu bisa dijelasin gitu. Iya. Gops Make Up yang Iya. udah Kalau- puluhan ribu ini. Ini jadi closing lah, ini jadi ceritanya. Itu di part 2 aja. Di part 2 aja nanti ya. Part 2 ya. Jadi Gops Express, Gops Make Up, Gops Konveksi nanti dibahasnya. Seru banget. Pokoknya nantikan video Gops lainnya. Yang ini cukup Gops Kopi dulu. Siap. Oke? Oke. Thank you banget yang udah nonton channel Ilham Ayu. Semoga makin berkembang. Amin. Kalau punya requestan yang lain, orang-orang Lampung yang mau kita podcastin, tolong klik di komentar, tulis aja di situ. Nanti insya Allah kalau punya channelnya kita bakal datengin. Oke, Mas Yoga ada yang mau closing statement nggak tentang usaha yang baru mulai gitu? Apa yang harus kita persiapkan? Jangan sampai kayak Mas Yoga yang kemarin gitu. Ya apa ya? Make sure lagi yang tadi sih. Hmm. Jangan asal jalan, jangan asal partner. Pilih Jadi partner. harus jelas visi misinya, usaha itu buat apa, harus jelas juga kawan yang akan dijadikan kita partner. Itu aja sih. Oke deh. Itu guys, jadi jangan asal-asalan karena bisnis itu nggak bisa diasal-asalin juga karena hasilnya bukan asal-asalan juga. Jadi bisnis Jadi itu- nggak bisa bisnis asal-asalan dan nggak bisa asal-asal bisnis. Guys, mantap sekali. Oke, sahabat UKM, tetap ini podcast pertama kali kita dan ini hasilnya memuaskan banget. Next, kita bakal ngundang teman-teman yang punya usaha juga yang punya keluh-keluhannya, semoga tersampaikan dengan adanya podcast ini. Dukung terus channel Ilham Ayu buat terus berkembang. Oke, thank you banget. Udah. Terima kasih yang udah nonton video Ilham Ayu. Semoga kalian senang. Jangan lupa like, share, and subscribe videonya untuk channel ini terus berkembang. Thank you.